di penerapan hukum Kirchhoff tegangan kan dikatakan bahwa dalam satu loop tertutup itu total tegangan sama dengan 0. Jadi kita akan menjumlahkan. Tapi ingat kalau kita menjumlahkan bilangan kompleks itu kita jumlahkan dalam bentuk rektangular, bukan dalam bentuk polar. Sehingga yang ini diubah dulu menjadi rektangular. 60 dengan sudut min 53,13 derajat itu sama dengan 36 min J 48. Kemudian yang ini menjadi rektangular juga. Nah, baru kita terapkan di hukum Kirchhoff Fs minus ya. Kemudian ini tegangan resistor, ini tegangan di induktor. Bagaimana sih menjumlahkan seperti ini? Nah, menjumlahkan bilangan kompleks seperti ini real dengan real dan imajiner dengan imajiner. Yang real mana? Min 100 plus 36 plus 64. Jadi 0 realnya. Lalu yang imajiner min J48 dan plus J48 0 juga. Nah, jadi memang seperti hukum Kirchhoff tegangan dalam satu loop tertutup itu total tegangan sama dengan 0. Nah, ini rangkaiannya. Ya, oke. Sekali lagi pemberian min plus di sini ini untuk keperluan analisis rangkaian listrik. Ya, jadi kalau secara realnya sumber AC itu tidak ada plus min, yang ada fase dan netral. Oke. Nah, kita kenal untuk rangkaian seri itu prinsip pembagi tegangan. Ya, jadi karena arusnya ini sama besar, sedangkan sumber tegangan hanya ini, maka habisnya dibagi di dua ini. Ya, Vs akan sama dengan ini ditambah ini. Nah, baginya bagaimana? Nah, baginya dengan menggunakan ini. Jadi kalau misalkan pertanyaannya tadi cuma ditanya berapakah tegangan yang melewati resistor dan berapakah tegangan di induktor. Nah, kita cukup menggunakan pembagi tegangan, tidak perlu mengukur arus. Nah, rumusnya seperti ini, ya, sama seperti di rangkaian DC. Vx sama dengan Zx per Zt dikalikan Vs. Nah, Zt ini adalah impedansi total beban seri ini. Ya, total, ya, dan memang seri, tidak ada hubungan yang lain-lain. Ya, oke. Nah, kalau seperti itu, maka untuk Fx sama dengan ini tadi, kalau ini misalkan R, ini misalkan L, maka tegangan di VR dengan menggunakan rumus ini, ZR dibagi dengan Z total dikalikan Vs, tegangan sumber. Nah, kalau pembagian seperti ini memang lebih enak jika kita mencarinya dalam bentuk polar. Ya, sehingga untuk ZR itu kita tuliskan dengan 0 derajat ya, kemudian untuk ZT-nya mau nggak mau ZT-nya memang harus ngitung ya, tadi sudah dihitung sebesar ini, kemudian dikalikan dengan 100 dengan sudut 0 derajat, ini sumber tegangannya, jadi 300 dibagi 5 itu 60, kemudian sudutnya 0 tambah 0 min 53,13, jadi ini hasilnya. Nah, ini juga contoh ya, tentukan tegangan pada setiap komponen dengan prinsip pembagi tegangan. Ini untuk sumber tegangannya, kemudian untuk ZR-nya. Di sini kita lihat ZR berarti 6 ohm, ZL berarti J8 ohm. Ya, J8 ohm atau kalau dalam bentuk polar ya, J dengan sudut 90 derajat. Jadi di sini ZR-nya langsung 6 ohm. Nah, ZL-nya itu bisa ditulis dengan J8 ohm atau bisa juga dengan 8 dengan sudut 90 derajat. Ini rektangular, ini polar. Nah, karena seri, maka Z totalnya adalah penjumlahan tadi, ZR ditambah ZL. ZR sama dengan R, kemudian ZL itu reaktansi induktif, karena di soal itu yang diketahui reaktansi induktifnya, kita kasih J.
Ya, kita kasih C untuk induktor sehingga didapatkan impedansi total 6 plus 8C. Sudah ini tidak ditambahkan. Tidak bisa ditambahkan 6 dan 8C. Karena 6 itu real, 8C itu imajiner. Jadi ini satu nilai bilangan kompleks 6 plus 8C. Nah, ini memang bisa kemudian kita konversi menjadi polar seperti ini. 10 itu dari mana? 10 dari akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian 53,13 derajat itu dari mana? Itu dari inverse tangan 8 dibagi 6. Ya, 8 bagi 6, terus kemudian kita cari inverse tangannya. Nah, diperoleh 53,13 derajat. Nah, dengan rumus pembagi tegangan tidak perlu mengukur arus, kita bisa tidak menghitung arus dulu gitu ya. Kita bisa menghitung tegangan di R, impedansi R dibagi impedansi total dikalikan sumber tegangannya diperoleh ini gitu ya. Untuk pembagian lebih enak kalau pakai polar. Ya, makanya ini dalam bentuk polar ya. Kemudian ini bentuk gelombang dalam trigonometrinya ya, sinusoid kalau mau ditulis ya. Kemudian untuk tegangan di induktor ZL dibagi ZT dikalikan PS. Nah, ini hasilnya. Kalau ditanya arus bagaimana? Nah, arus arus itu mau dicari dengan VS per ZS ZT. ZT ini berarti ya, ZT atau ZS. Boleh mau dicari dengan eh, apa? VR per ZR boleh, nanti hasilnya sama ya, hasilnya sama. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Gitu ya. Jadi kalau misalkan sumbernya itu dalam bentuk kosinus seperti ini, 100 kosinus T ditambah sudut. Nah, maka polarnya sudutnya ditampilkan di sini. Ya, sudutnya ditampilkan di bagian polarnya. Kalau tidak ada ini ya berarti 0 derajat. Ya, tapi kalau ada penambahan sudut seperti ini, tambahkan eh, berikan sudut di bagian bentuk polarnya. Nah, ini kalau digambarkan, ini saya gambarkan satu persatu. Ya, ini di resistor. Nah, di resistor itu antara tegangan dan arus itu satu fase. Tidak ada beda fase, barengan nolnya bareng, positif bareng, minimum negatif bareng. Ya, ini untuk di R. Kemudian ini untuk di sumber tegangan. Nah, di sumber tegangan tidak bareng karena bebannya ada induktif ya. Jadi ini yang biru dan yang arusnya merah ini tidak bareng ya. Demikian juga yang di induktor. Kalau yang di induktor itu jelas bedanya 90 derajat ya. Beda fasenya 90 derajat, tegangan di induktor dan arus di induktor ya, bedanya 90 derajat. Saat ini nol, ini malah saat maksimum gitu ya. Saat ini maksimum, ini malah saat nol gitu ya. Jadi bedanya 90 derajat. Nah, ini diagram fasornya. Sekali lagi, diagram fasor itu memperlihatkan posisi atau besarnya besaran-besaran yang kita cari dan beda fasenya. Jadi ini tegangan VR-nya saya tulis di yang biru ini. Ini tegangan sumbernya VS sama dengan 100 dengan sudut 53,13 derajat. Ini ya, kita ambil sudut 53,13 derajat berlawanan arah dengan jarum jam karena positif. Nah, inilah VS-nya. Kemudian arusnya ini sudutnya 0 derajat ya. Kemudian ini VR dan ini VR. Nah, ini